Nabi al-Badak. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Pagi yang cukup cerah, masih dibangunkan kita dari tidur yang lelap, sama-sama melangkahkan kaki menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban sekaligus kebutuhan salat subuh berjamaah. Insyaallah pada kesempatan kali ini dilanjutkan dengan dialog fajar yang mana akan diasuh oleh Ustaz kita, Ustaz Abu Syifa, dengan tema Ruqyah Syar'i. Salawat salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita merupakan umat-umat yang tetap istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita awali dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya beberapa hal yang kami sampaikan seperti biasa. Yang pertama, dari panitia renovasi pengembangan Masjid Al-Mujahidin, alhamdulillah dana yang terkumpul sampai saat ini adalah Rp98.675.000. Ya, Rp98.675.000. Alhamdulillah, semoga infak sedekah Bapak Ibu sekalian mendapatkan balasan yang berlipat ganda, menjadi amal jariah yang tidak putus amalannya, pahalanya. Kemudian bagi Bapak dan Ibu yang belum mengambil kartu kuningnya, ya seperti biasa ditaruh di atas kotak amal, kotak kaca. Ya silakan. Dan tentu juga yang belum mengembalikan, sudah mengambil belum mengembalikan, segera dikembalikan. Kemudian seperti yang sudah pernah kami sampaikan pekan yang lalu, kartu hijau ya, untuk dana sosial ini juga sudah ya seperti yang kita sampaikan pekan kemarin, kita aktifkan kembali ini yang dana sosial kita Khairul Ummah ya. Jadi kartunya sudah kita taruh kembali, kita taruh juga di atas kotak amal kaca. Bagi Bapak dan Ibu, di sana nanti ada kartu serta surat yang menjelaskan mengenai keanggotaannya. Pendaftarannya juga ada di situ ya. Bagi yang belum mendaftar juga pendaftarannya ada di situ. Ya, nanti kami jelaskan sekilas bahwa iuran dikenakan Rp5.000 per jiwa. Ini yang bagi yang sudah anggota ya. Ya, kalau yang belum anggota nanti ada uang pendaftarannya juga, uang pangkal ya. Nah, kemudian uang pangkalnya Rp10.000 bagi yang belum jadi anggota. Yang sudah jadi anggota itu nanti dilanjutkan iuran keanggotaannya Rp5.000 per jiwa. Nah, kemudian kewajibannya itu tadi. Nah, kalau apa yang didapatkan nanti juga diterangkan di dalam surat yang menyertainya. Jadi di dalam kartunya ini ada surat yang menjelaskan mengenai hak dan kewajibannya. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai beberapa hal ini. Sampai kita dengarkan apa yang ada disampaikan oleh Bapak Ustaz kita kepada Abu Syifa. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya sudah jelas Bapak dan Ibu? Alhamdulillah baik. Kita bisa mulai. Kita awali dengan salam termegah dan salam terindah dari syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sangat berbahagia sekali bisa berjumpa, bisa bertatap muka dengan Bapak dan Ibu sekalian. Dan ini adalah kali pertama kita berjumpa Bapak dan Ibu ya. Apa yang ada yang sudah pernah ketemu saya sebelumnya? Belum ya? Masya Allah, Alhamdulillah. Ini juga Alhamdulillah masa recovery H+2. Karena kelelahan, saya dari tanggal 23 Desember tidak ada istirahatnya. Akhirnya dipaksa oleh Allah untuk istirahat 4 hari kemarin. Ini agak pemulihan, jadi suaranya agak melemah ini. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Alhamdulillah kemarin saya baru menyelesaikan safari dakwah 6 kabupaten di daerah Jawa Tengah, Pekalongan, Kendal, Batang, Wonosobo, Banjarnegara, dan Temanggung. Akhirnya saya mau beristirahat Pak, ternyata Banten memanggil. Nah, kemarin akhirnya kita lanjutkan berbagi Al-Quran dan juga berdakwah tipis-tipis di utara Banten yang lagi rame, di daerah Tanara, Projo, dan sekitarnya. Ya, Alhamdulillah Bapak dan Ibu semuanya, ini sangat luar biasa di Jakarta khususnya ya, di Sabtu Ahad. Tapi subuh saya melihat banyak sekali, di lebih dari 20 jamaah ini, Masya Allah, barokah. Baik Bapak dan Ibu, insya Allah saya biasa dipanggil Abu Asifah saja. Saya aktif 10 tahun ini, masih 10 tahun, belum lama, masih lamaan Bapak dan Ibu aktif di dunia dakwah atau menjadi aktivis dakwah, sosial dakwah dari Aceh sampai Papua. Alhamdulillah. Biasanya kalau di Jakarta itu saya hanya ada waktu 1 pekan Bu, 1 pekan atau 2 pekan. Sisanya saya pasti ada di pelosok dan pedalaman. Nah biasanya di sana kami ketemu sama teman-teman didikan-didikan atau gen-gen dari Bapak Muhammad Nasir. Ada yang kenal Pak? Ada yang pernah dengar Ibu? Bapak Muhammad Nasir. Siapa beliau? Beliau adalah Bapak Perdana Menteri pertama NKRI dan juga Bapak NKRI Indonesia, yang saat ini masih bergerak di bidang yang sama, yaitu dengan kaderisasi dai-nya, menyekolahkan anak-anak yang kurang mampu untuk mereka bisa sekolah sampai strata 1 di STID Muhammad Nasir. Baik, insya Allah hari ini biasanya kalau kajian subuh seperti ini sampai jam berapa Ibu Napa Pak? Jam 6 pas? Lebih apa? Kelewat boleh? Boleh. Sampai 2 ya? Karena materinya ini sangat-sangat spesial. Jadi insya Allah semoga 40 menit ini cukup ya, selayang pandang. Dan Alhamdulillah saya masih aktif saat ini di salah satu program yang ada di TV swasta. Nah ini Alhamdulillah saya bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu untuk berbagi di cangkir-cangkir keilmuan Bapak dan Ibu dengan satu tema, yaitu Ruqyah Syariah. Nah mungkin Bapak dan Ibu sudah sering dan amat sangat sering mendengarkan apa itu Ruqyah Syariah. Mungkin Bapak kalau tidak kelihatan bisa geser ke sebelah sini, masih kosong, agar bisa melihat ini materi-materinya. Baik Ibu Bapak semuanya, ada yang sudah pernah mendengar Ruqyah Syariah belum? Sudah pernah mendengar ya? Sudah pernah melihat orang yang diruqyah belum? Di mana? Di TV, ya, di YouTube betul, di Facebook sangat betul. Biasanya kalau Ibu dan Bapak kalau lihat ruqyah itu di channel apa biasanya? Trans 7. Dulu itu Bu, Trans 7 itu kalau tidak salah 3 atau 4 tahun lalu karena sudah ditutup sama KPI. Karena ada oknum dukun itu membayar sekitar 1,5 sampai 2 M agar acara Ruqyah Syariah itu ditutup Pak. Hanya gara-gara menampilkan adegan kesurupan. Di satu sisi, di channel-channel yang lainnya, kita nggak sebut ya ustadznya, ada di MNC, ada di Net TV, itu pun juga ada acara ruqyah yang juga menampilkan adegan kesurupan. Nah inilah kalau kita berdakwah dengan benar, dengan sesuai sunnah, pasti banyak yang gusar atau tidak tenang. Nah seperti itu. Itu dulu Trans 7. Ada Ustadz Muhammad Faizar, ada Ustadz Muhammad Zunaidi. Nah sekarang sudah tidak ada acaranya. Adanya di MNC TV. Nah ini Pak, kenapa sih Ibu? Saya itu Bapak dan Ibu 10 tahun dakwahnya di bidang ini. Kenapa kok nggak di bidang yang lainnya? Bidang Islam kan banyak ya, fikih,
atau apapun itu. Nah kebetulan ruqyah syariah ini beririsan dengan Kitabut Tauhid bab 8. Tentang ruqyah syariah ini sudah dijelaskan oleh para ulama di dalam Kitabut Tauhid, yaitu bagian dari Tauhid. Nah kenapa ibu dan bapak, saya nggak pengen ibu bapak semuanya itu tersesat di dunia ini, padahal kita adalah sebagai muslim. Padahal sudah muslim, tapi kita menjadi orang yang tersesat. Ruqyah syariah itu kalau pikiran kita untuk siapa sih? Pasti di pikiran kita, di pikiran bapak-bapak semuanya, ruqyah hanya digunakan untuk orang yang terganggu oleh sihir atau setan jin. Kalau enggak apa? Ngapain saya diruqyah? Saya nggak gila kok diruqyah. Padahal ruqyah itu sangat-sangat kompleks. Bukan hanya untuk orang yang gangguan jin saja atau terkena sihir saja. Nah sekarang saya tanya kepada ibu dan bapak semuanya, ibu bapak di sini sehat atau tidak? Yakin insya Allah sehat ya? Ada yang pernah sakit nggak? Coba mana tangannya? Yang pernah sakit? Ada yang pernah sakit? Semuanya pernah sakit. Bapak ibu jujur kalau sakit berobatnya kemana? Ke dokter, puskesmas, rumah sakit atau mantri. Kalau enggak jalan kaki sendiri ke mana? Ke warung beli bodrek, romah dan lain-lain. Sekarang pertanyaan saya, minum obat itu pahit atau manis? Kenapa ibu dan bapak mau minum obat pak? Karena pengen sembuh. Disuntik itu geli enak atau sakit? Sakit. Kenapa ibu dan bapak mau disuntik? Karena pengen sembuh. Jadi gimana ini? Orang yang sakit, nih ini kata kuncinya Bapak dan Ibu diingat-ingat betul. Orang kalau sudah sakit, itu psikologinya, kejiwaannya, dia rela melakukan apa saja asalkan dia sembuh. Bahkan tangan dan kakinya rela diamputasi, rela dipotong pak. Karena apa? Tujuan mereka sembuh. Kalau terkena diabetes mellitus, mereka rela tangan dan kakinya dipotong. Itulah orang yang sudah sakit. Orang kalau sudah sakit, dia rela melakukan apa saja asalkan dia sembuh. Terus pertanyaannya, kalau bapak dan ibu belum sembuh-sembuh, berobatnya kemana? Ayo jujur. Berobatnya kemana? Kalau sudah penyakit kita sudah mentok, dokter sudah vonis kita suruh minum obat selama-lamanya, tidak boleh putus. Atau ibu ini diminum 10 bulan. Bapak ini penyakitnya sudah tidak bisa, harus berobat jalan terus. Artinya di situ Anda harus segera sadar bahwasannya penyakit Anda tidak ada obatnya. Dokter tidak bisa mengobati. Terus biasanya kalangan masyarakat berobatnya kemana? Mulailah kita mencari alternatif. Nah ini dia, saat Ketua MUI Batam menanyai kami, apakah dukun masih ada? Nah sekarang saya juga akan bertanya kepada ibu dan bapak, dukun sekarang masih ada atau tidak bapak dan ibu? Di mana dukunnya? Nah sekarang dukun itu sudah tidak ada bapak dan ibu, tidak ada. Adanya apa? Adanya uskun, kikun, jikun. Nah itu diingat-ingat betul, uskun, kikun, jikun. Siapa mereka? Ustadz dukun, kiai dukun, haji dukun. Nah, mereka sudah tidak pakai baju yang menyeramkan bapak dan ibu. Mereka sudah menipu kita dengan tampilan yang seolah islami. Mereka sudah seperti ustadz, mereka seperti kiai, mereka juga dipanggil pak haji. Entah berantah orang dari mana, ngerantau ke Klender, tiba-tiba buka klinik pengobatan. Ada bekamnya juga, pakai Al-Fatihah juga. Nah inilah yang kita tidak bisa membedakan mana yang dukun, mana yang ruqyah yang syar'i. Karena dukun juga mengatasnamakan ruqyah. Nah seperti itu. Nah ancaman dari Allah Ta'ala adalah di dalam surat An-Nisa ayat 48 bapak dan ibu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah, gimana Pak? Ada yang tahu nggak? Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa kecuali dari syirik itu. Maksudnya gimana tafsirnya? Bapak Ibu kalau memiliki dosa, misalnya pernah korupsi, misalnya pernah berzina, tapi kita wafat belum pernah bertobat kepada Allah, bisa jadi Allah masih bisa ampuni kita asbab dari 3 hal. Yang pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh dan solehan.
Tapi kalau ibu dan bapak semasa hidupnya bapak dan ibu tidak pernah bertobat dari dosa kesyirikan, lalu bapak dan ibu sudah lebih dulu diwafatkan oleh Allah tapi belum pernah bertobat, tidak akan ada lagi ampun baginya, dan Allah ancam dengan finnari jahannam khalidina fiha abada karena perbuatan syirik. Nah, kebanyakan orang yang berbuat kesyirikan di Indonesia adalah saat mereka sakit, bapak dan ibu. Ketika manusia sakit, dia rela melakukan apa saja asalkan dia sembuh. Akhirnya dia berobatlah ke uskun atau kikun, disuruh minum kembang tujuh apa? Kok tahu? Berarti udah pernah ya? Kalau enggak, Ustadz saya sakit nih. Oh iya, dilihat datangnya pakai motor. Kalau pakai motor dikasih apa? Minyak wangi harga 10.000 dijual 500.000. Nanti kalau biasanya orang yang anaknya lama nggak punya jodoh, nanya, ini anak saya kenapa ya? Tolong dibukakan auranya dari kegelisahan. Terus kalau sakit ada benjolan nggak sembuh-sembuh, wah datangnya naik mobil, berarti biasanya dukunnya memeras dengan yang agak gede lagi, dengan menggunakan kambing jantan muda. Gampang apa susah Pak nyarinya Pak? Kambing jantan muda itu agak gampang Bu kalau di Jakarta. Yang susah apa? Yang susah ketika bapak dan ibu udah bilang gampang, nanti sama dukunnya dibilang apa? Nanti dulu, kambing jantan mudanya itu harus yang yatim piatu. Lebih susah lagi nanti. Nah baik, ibu dan bapak, saya ada satu kisah sebelum saya masuk di dalam bab ruqyah syariah. Nanti kita bedah insya Allah 10 menit cukup. Ibu dan bapak sudah tahu apa itu ruqyah syariah, sudah tahu semuanya, sudah. Ini semi training, setengah training, jadi nggak setengah-setengah. Kebanyakan orang itu kalau ditanya ruqyah, mereka jawabnya apa? Ruqyah adalah doa. Padahal ruqyah dan doa itu adalah satu hal yang sangat berbeda. Terus kalau kita sakit boleh nggak minta ruqyah? Nah, ini di kalangan kaum muslimin terjadi perdebatan, perselisihan antara boleh atau tidak meminta ruqyah. Nanti 10 menit saja sudah selesai semuanya. Ibu dan bapak sudah mendapatkan semua jawabannya dan kenapa harus ruqyah syariah. Baik bapak dan ibu, pernah dengar nggak, pernah tahu nggak kira-kira kisahnya ketika Nabi Musa alaihissalam berseteru dengan Raja Fir'aun? Pernah dengar nggak? Musuhnya Musa itu siapa? Siapa musuhnya? Fir'aun. Nah, tahu nggak ibu dan bapak? Musa itu tidak tahu. Tatkala dia sudah terpojok di depannya ada laut, dia nggak tahu kalau laut ini akan bisa terbelah. Sama sebagaimana Ibunda Hajar, dia tidak tahu bahwasannya yang di bawah kakinya sudah keliling ke sana kemari, ternyata sumber air itu ada di kakinya. Nabi Ibrahim juga tidak tahu bahwa api yang akan membakarnya juga akan menjadikannya aman dan dingin. Ini disebut sebagai apa Bapak dan Ibu? Mukjizat, betul. Mukjizat itu apa sih Bapak dan Ibu? Mukjizat adalah apa? Ada yang tahu nggak definisi pengertian mukjizat itu apa? Coba ditulis yang bawa tulisan atau catatan. Mukjizat definisinya adalah suatu hal kejadian yang luar biasa yang menjadi lawan dari sunnatullah. Sunnatullah itu apa Bapak dan Ibu? Sunnatullah itu ketetapan Allah. Bapak dan ibu saya lempar pakai air, basah nggak bajunya? Basah. Kalau ibu dan bapak saya bakar, bapak dan ibu terbakar nggak? Hangus. Tapi segala sesuatu yang melawan sunnatullah, melawan ketetapan Allah, itulah mukjizat. Dan luar biasanya, mukjizat ternyata masih ada bersama kita dan belum diangkat. Dalilnya di dalam Islam, kelak di akhir zaman mukjizat ini akan diangkat. Baik penghafalnya sudah tidak hafal lagi atau dimatikan oleh Allah, mushaf-mushafnya pun juga akan hilang entah kemana. Apa itu? Mukjizat yang terakhir masih bersama kita yaitu Al-Quran. Meskipun nabinya sudah wafat, tapi mukjizat ini masih berada bersama kita. Itu menjadi jawaban kita, menjadi motivasi kita, dorongan kita bahwa Al-Quran ini adalah salah satu mukjizat yang masih ada di tangan kita. Jadi kalau bapak dan ibu hafal
Al-Quran hanya beberapa ayat saja, berarti bapak dan ibu sudah bisa menggunakan mukjizat itu. Tapi kita nggak ngerti gimana caranya. Ketika ada orang sakit, dia bingung berobat ke sana kemari. Ketika dia terkena sihir, terkena santet ya, teluh atau tenung, dia bingung lari ke sana kemari. Padahal di dalam dirinya dia memiliki senjata, tapi dia tidak bisa memainkan senjatanya. Kenapa? Karena tidak tahu. Nah, maka Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 82, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan Al-Quran sebagai apa? Sebagai syifa. Syifa itu apa Bapak dan Ibu? Syifa itu bukan obat, syifa itu adalah penyembuh. Kalau obat itu dawa. Jadi Al-Quran itu bisa menyembuhkan penyakit medis dan juga penyakit non medis. Baik, kita bahas, semoga kelihatan ya Bapak dan Ibu. Ruqyah itu bukanlah doa Bapak dan Ibu. Nah, ini agar kita tahu ya, ruqyah itu bukan doa. Apa itu ruqyah? Ruqyah itu Pak diambil dari kata ruqa. Dari kata ruqa. Huruf ra dan qaf. Ruqa. Ruqyah adalah ruqa yang artinya adalah jampi-jampi dan mantra. Ruqyah apa Bapak dan Ibu, bisa diulangi? Jampi-jampi dan mantra-mantra. Dan jampi-jampi dan mantra-mantra ini adalah definisinya, pengertiannya adalah segala sesuatu yang dibaca-bacakan dengan tujuan mengobati apapun itu dari diri manusia, baik itu medis atau non medis. Jadi jampi-jampi dan mantra-mantra adalah segala sesuatu yang dibaca-bacakan. Artinya gimana? Buku cerita anak kita itu pun juga bisa digunakan untuk ruqyah. Tapi masuknya bukan ruqyah syar'i. Nah, maka ruqyah terbagi menjadi dua. Ada ruqyah yang syar'iyah, ada ruqyah yang syirkiyah. Hukum sejarah ruqyah itu dulu dihukumi syirik. Inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamimah, azimat dan tiwala itu pelet adalah syirik. Jadi ruqyah itu awalnya hukumnya itu syirik Bapak dan Ibu. Sampai dalil ini digugurkan dengan dalil berikutnya, yaitu dari Auf bin Malik. Ia berkata, pada masa jahiliyah aku pernah melakukan penjampian ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai hal tersebut? Maka ini adalah dalil membolehkannya ruqyah dari yang awalnya syirik. Iridu alayya ruqakum la ba'sa biruqa ma lam takun syirkan. Perlihatkan jampi kalian kepadaku, tidak mengapa dengan jampi atau ruqyah selama bukan perbuatan syirik. Jadi ruqyah tadi hukum awalnya syirik, lalu diperbolehkan dengan syarat. Syarat ruqyah itu tidak boleh ada apanya Pak? Kesyirikannya. Itu yang tidak boleh. Nah, sudah ya. Lalu sekarang kita langsung percepat saja hukum minta ruqyah. Ini banyak di kalangan kaum muslimin ini meributkan hal ini, sehingga mereka takut, ngapain kita harus belajar ruqyah? Kita pentingnya ruqyah mandiri saja. Kata ustadz itu kan kita ruqyah mandiri. Bahkan ada ustadz yang mengatakan kalau kita meminta ruqyah, cacatlah ketauhidan kita, cacatlah ketawakalan kita. Nah, maka ini kita harus bahas secara ilmiah. Ilmiah itu kita buka betul-betul kitabnya, kita betul-betul mengkajinya, karena tidak semua ustadz itu memahami dalam bab-bab yang ia bahas. Saya kasih contoh Bapak dan Ibu ya. Kalau Bapak dan Ibu belajar ilmu biologi, itu belajarnya ke guru biologi atau ke guru bahasa Inggris? Kenapa ke guru biologi? Karena dia yang kompeten di dalam bab bidang tersebut. Jadi di Indonesia ini juga unik Bapak dan Ibu, ada ustadz yang kekeh untuk melarang kita untuk ruqyah syariah. Mereka mengatakan mencukupkan diri dengan ruqyah mandiri saja, dan jangan sampai kita meminta ruqyah, bahkan menentangnya agak lumayan keras. Kenapa? Karena satu perkataan ustadz ini karena tidak terlalu lengkap, akhirnya menjadi salah kaprah dan menjadi kesesatan di kalangan kaum muslimin. Mereka mengatakan apa? Nanti kita batal, bukan batal masuk surga, bukan batal bisa masuk surga, enggak, tapi batal memperoleh kesempatan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, jadi maka kita bedah
Di sana ada beberapa ustadz yang dari Aceh mengatakan jangan minta ruqyah, yang dari Surabaya yang masih bisa ngisi di Masjid Nabawi mengatakan ini tidak mengapa untuk minta ruqyah. Nah makanya daripada simpang siur, maka kalau bapak dan ibu ingin tahu ruqyah, tanya kepada peruqyah yang syar'i agar mereka bisa apa? Menjelaskan. Yang namanya manusia itu tidak maksum, pasti juga memiliki kesalahan. Sebagaimana dulu Ustadz Khalid Basalamah dulu sempat tergelincir, salah keliru sedikit tapi kan tidak mengurangi kehormatannya. Itu namanya manusia. Ini kita belajar. Tahun 2017 beliau mengharamkan makan tulang, lalu dinasehati oleh ustadz-ustadz yang lainnya, seperti Ustadz Nizar, Ustadz Syafiq ya. Lalu beliau merujuk. Nah seperti itu. Ada banyak ustadz yang mengatakan tidak usah minta ruqyah, tidak perlu kita minta ruqyah, cukup ruqyah mandiri. Apakah cukup? Nah maka jawaban kami untuk menyikapi dari kalangan kaum muslimin yang tidak menyadari bahwasannya setan jin itu bisa menguasai diri ibu dan bapak secara jelas dan secara nyata. Dan ruqyah mandiri itu tidaklah cukup. Kalau ruqyah mandiri itu cukup, maka Nabi Muhammad SAW tatkala terkena sihir, beliau diperintahkan untuk ruqyah mandiri saja. Tapi pada kenyataannya tidak. Saat Nabi Muhammad SAW terkena sihir, ini luar biasa, Nabi pun juga terkena sihir, maka tidak ada manusia yang paling mulia di atas beliau, maka yang meruqyah beliau adalah siapa? Malaikat Jibril. Ini luar biasa, itu diruqyah Pak. Maka ruqyah mandiri ini cukup enggak? Dari sini aja udah kelihatan tidak cukup. Lalu Ibunda Aisyah nanti akan saya jelaskan, tapi kita bedah satu persatu dulu, insya Allah sambil 10 menit ya. Ibu dan Bapak sudah tahu apa itu sejarah dan hukum ruqyah. Baik, sekarang Ibu dan Bapak, di dalam Islam itu kita tidak bisa mengartikan suatu dalil langsung mengambil dari terjemahannya atau tarjimnya. Sama sebagaimana Al-Quran, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat, lalu kita nggak usah sholat. Kenapa nggak usah sholat Pak? Karena celaka. Nah itulah kalau kita mengartikan suatu dalil dari bahasa Arab langsung kita terjemahkan, langsung kita ambil, nggak bisa. Sama seperti hadis, Bapak dan Ibu tidak bisa langsung terjemahkan, oh artinya tuh ini nih. Dari bahasa Arabnya kita terjemahkan lalu kita artikan itu, nggak bisa juga. Kenapa? Di dalam Al-Quran kita harus buka tafsirnya. Kalau di dalam hadis kita harus membuka apanya Pak? Harus membuka syarahnya atau penjelasannya. Nah maka ternyata dalil ini syarahnya panjang. Ini di sebelah kirinya sudah saya cantumkan juga. Tatkala Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW ditampakkan surga dan neraka. Ceritanya seperti itu Pak. Lalu sepulang dari Isra dan Mi'raj, beliau bercerita, yaitu mengadakan halaqah seperti ini antara sahabat dan sahabiah. Beliau mengatakan, di sana aku ditampakkan banyaknya umatku. Lalu beliau mengatakan, di sana terdapat 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Lihat yang ini dia, yang hitam, yang tebal. Ini perkataan malaikat Jibril. Ini adalah umatmu. Dan di antara mereka terdapat 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang dimaksud 70.000 orang itu, Bapak dan Ibu, itu bukan suatu kuota atau batasan. 70.000 itu hanyalah majas hiperbola. Pernah tahu nggak majas hiperbola Bapak dan Ibu? Senyumanmu bagaikan rembulan. Nah, itu namanya majas hiperbola. Kenapa Nabi Muhammad SAW mengucapkan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Karena saking senangnya hati beliau, saking apa ya, kalau bahasa Jawa itu saking bungai, saking gimana ya, berbinar-binarnya beliau, akhirnya beliau mengatakan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah seperti itu. Sama seperti ada iklan wafer di televisi kita. Gimana? Masih ada yang ingat nggak? Berapa lapis? Ratusan. Nah itu, padahal nggak sampai ratusan. Nah itu ya, itu yang namanya majas hiperbola. Nah, maka dibacakanlah dalil ini. Siapakah mereka yang tidak mendapatkan apa? Hisab, tidak mendapatkan hisab itu langsung masuk ke dalam surganya Allah. Humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah. Nah, ini langsung dinukil oleh beberapa asatidz mengartikan bahwasannya kita tidak boleh meminta untuk ruqyah. Padahal ulama bersepakat yang dimaksud di sini adalah ruqyah yang bukan yang syar'i, tapi ruqyah yang syirkiyah atau ruqyah yang syirik.
tidak pernah bertatoyur, menganggap sial pada binatang. Tatoyur itu tiaroh. Dulu kalau orang Arab itu, bapak dan ibu, kalau mau perjalanan, ambil merpati, diterbangkan. Kalau dia ke kanan, dia berangkat safar perjalanan. Kalau terbangnya ke kiri, dia tidak akan jadi untuk berangkat. Itu tiaroh. Kalau di Indonesia, ada menganggap sial pada binatang. Ngapain pak? Kejahatan cicak mau dapat apa ibu? Sial. Bapak sama ibu kalau ngelindes kucing mau dapat apa? Mau dapat sial. Sampai rela bayarin orang buat nguburin kucing. Harus dikubur pakai apa bapak dan ibu? Pakai baju sendiri. Telanjang dong nanti. Pakai kain kafan dan lain-lain. Inilah anehnya Indonesia. Kalau kita nabrak kucing kita ketakutan, tapi kalau nabrak orang ditinggalin. Nabrak orang ditinggalin, nabrak kucing ketakutan. Nah, jadi yang dimaksud di dalam dalil ini, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah, adalah ruqyah yang syirkiyah. Baik, tapi saya kurang mantap Abu Asifah. Tolong diberikan penguatan lagi dalil atau hujah bolehnya meminta ruqyah. Baik, ini fatwa dari guru segala guru ya, Masya Allah, dari Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau berkata, akan tetapi meminta ruqyah tidak menghalanginya termasuk dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan hisab. Dan meminta ruqyah jika memang ada keperluan maka tidak mengapa. Nabi SAW memerintahkan Aisyah untuk meminta ruqyah. Ini dia. Bahkan istri Nabi sekalipun saat butuh-butuhnya, saat dirinya sedang sakit, meminta ruqyah kepada Nabi Muhammad SAW, malah Nabi menjawab apa? Mintalah kamu ruqyah kepada siapa? Orang lain. Pertanyaan saya, tatkala ibunda Aisyah meminta ruqyah, apakah cacat ketawakalannya? Apakah cacat ketauhidannya? Tidak. Nah maka dari itu kenapa? Karena dalam setiap kasus itu berbeda-beda bapak dan ibu. Gak cukup dengan ruqyah mandiri saja lalu jinnya keluar, enggak. Kalau memang ada orang yang terkena gangguan jin atau ain, dia tidak akan bisa meruqyah dirinya sendiri, karena dia tidak bisa mengenali. Jadi saya ruqyahnya apa nih? Padahal di dalam ilmu ruqyah itu macam-macam pak. Jenis jin saja macam-macam nih. Jin itu nggak cuma jin yang ganggu manusia, ganggu yang apa? Perceraian, enggak. Ada juga setan jin yang dia turun dari ibu dan bapak masih kecil. Namanya jin nasab. Itu orang tuanya atau kakek neneknya memiliki perjanjian dengan bangsa jin. Baik, ini boleh dicatat, boleh difoto, boleh direkam, boleh disampaikan kepada asatis yang masih belum merujuk dengan apa? Dengan fatwa mereka bahwasannya meminta ruqyah itu tidak diperbolehkan. Bahkan ada dalilnya di dalam muttafaqun alaih, yaitu di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini dalilnya dari ibunda Aisyah. Beliau mengatakan apa? Rasulullah SAW memerintahkan aku atau beliau memerintahkan untuk meminta ruqyah karena penyakit ain. Jadi meminta ruqyah boleh atau tidak ibu dan bapak? Boleh. Lalu kita pelajari dalam bab pertama ini, yang namanya ruqyah yang syariah itu hanya ada 3 hal ibu dan bapak. Kalau lebih dari 3 hal ini patut kita curigai ruqyahnya tidak syar'i. Yang pertama, ruqyah yang syar'i itu harus menggunakan bacaan Al-Quran. Suaranya harus keras dan jelas, tidak boleh berbisik-bisik. Yang kedua, menggunakan doa-doa Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, biidznillah, sembuh dan tidak sembuh itu adalah kebijaksanaan dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak setiap orang yang diruqyah akan kesurupan, jangan takut. Kebanyakan orang itu bukan takut minta ruqyah, tapi salah dalam persepsi. Kenapa? Saya nggak mau ikut ruqyah masal, nanti aib saya terbuka. Nah padahal aib yang mana yang dibuka? Nanti jinnya cerita-cerita, nggak ada. Yang namanya jin itu pasti yang dikatakan adalah kedustaan. Nah ini adalah ciri-ciri ruqyah syirkiyah atau pengobatan yang menggunakan kesyirikan. Yang pertama ibu dan bapak, ciri-cirinya mereka akan menanyakan nama ibu kandung kita, bukan nama bapak kandung. Padahal nasab kita itu kepada bapak kita, tapi dia pasti nanyanya ke nama ibu kandung. Ada yang pernah pak dan ibu? Dulu pernah berobat ke suatu ustadz atau kiai, ditanya nama ibu kandungnya. Yang kedua, meminta pakaian bekas. Minta pakaian bekas. Yang ketiga, minta hewan sembelihan, mau itu ayam, merpati atau apapun itu. Selanjutnya kita dikasih jimat atau mantra aneh.
Jimatnya itu biasanya tulisan-tulisan Arab ya Raja yang ditempelkan di atas pintu atau di atas apa? Di atas gerobak kita, kalau enggak ditaruh di laci gerobak nasi uduknya biar laris. Isim dan ajimat mungkar. Ajimat mungkar ini macam-macam, ada dari taring babi, ada dari tulang-tulang binatang, ada dari kulit-kulit binatang. Nah, sakti dan peramal, dia bisa mengetahui hal-hal yang sudah ibu dan bapak lalui. Ternak khodam, nah ini kemarin sempat di tahun 2024 viral ya di TikTok kita, anak-anak kita, mungkin orang-orang tua seperti kita juga ikut-ikutan serta iseng-iseng cek khodam. Nah pertanyaan saya, boleh gak kita punya khodam bapak dan ibu? Boleh gak? Boleh gak bapak dan ibu kita punya khodam? Boleh gak? Jawabannya boleh. Punya khodam boleh, tapi asalkan khodamnya adalah khodam manusia. Khodam itu diambil dari kata khodimul, pembantu. Jadi kalau pembantunya dari golongan manusia nggak apa-apa, ada ART. Tapi yang diharamkan adalah ketika bapak dan ibu memiliki khodam dari golongan jin. Saya punya maung ini, saya punya apa? Harimau, harimau putih, harimau hitam, dan lain-lain. Yang terakhir, mereka menggunakan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syar'i atau sunnah. Biasanya mereka nyuruh kita puasa, tapi puasanya apa? Puasanya mutih. Pernah dengar puasa mutih bapak dan ibu? Buka puasanya pakai nasi putih. Terus ada lagi amalan-amalan biar sembuh, zikir overdosis. Baca la ilaha illallah 1000 kali, 3000 kali. Capek gak bapak dan ibu? Capek, itu ditinggalkan saja. Gitu ya, baik. Nah, nanti ini kita bahas kalau kita ada pertemuan selanjutnya tentang sakit. Ini sebenarnya sangat bermanfaat, tapi jamnya sangat mepet. Kalau untuk jam 6 ini kurang 10 menit lagi, 15 menit juga tidak cukup. Sebenarnya kalau nggak terlalu lengkap, nanti ilmunya juga apa ya, terpotong. Kita mempelajari tentang sakit ini ibu dan bapak, ini juga sangat penting. Nanti semoga bisa ada pertemuan selanjutnya ya, membahas tentang 2 jenis penyakit manusia. Jadi ibu dan bapak, walaupun ibu dan bapak di sini ada para medis, seorang dokter atau bidan, bapak dan ibu juga harus mempelajari ini. Karena kami memiliki grup private, grup rahasia dengan beberapa dokter-dokter dari rumah sakit besar di Indonesia. Kita sharing bagaimana kanker itu adalah gangguan jin 100% atau 1000% tanpa diskon Pak. Jadi kalau orang yang terkena penyakit kanker, kita bingung nih, penyakit kanker itu apa? Ada obatnya nggak? Tidak ada Pak. Yang namanya penyakit kanker itu ibu dan bapak tidak ada obatnya. Bahkan definisinya sampai sekarang tidak ditemukan. Kalau bapak dan ibu buka Google atau googling, apa itu kanker? Kanker adalah apa? Sel yang abnormal. Udah nggak tahu. Apa penyebab kanker? Sampai detik ini medis nasional dan internasional belum menemukan apa penyebab kanker. Semuanya hanya dugaan. Dipicu dari apa? Mie instan, dipicu dari minuman-minuman bersoda, dipicu dari pewarna makanan, dipicu dari ini itu, semuanya nggak ada evidence base-nya. Nah maka ini perukia sudah mempelajari dari dulu Pak, tapi kita yang belum bertemu dengan ilmu ini. Jadi yang namanya cancer, tumor, kista, miom itu 100% gangguan setan jin. Tapi saya sholatnya lancar, tapi saya tahajudnya lancar, tapi saya ibadah enteng. Bapak dan ibu, itulah makanya kenapa Ibunda Aisyah diperintahkan untuk datang kepada perukia, karena banyak hal yang mungkin kita lalai, kita nggak tahu, ternyata bisa dikasih tahu oleh siapa? Oleh perukiahnya. Ada hal-hal yang salah, lalu itu kita akan cari, kita cari akarnya, di mana dosa-dosanya, di mana kesalahannya secara private, baru di sana kita tahu titik masalahnya, maka setan di sana mulai terguncang. Bahkan terakhir Bapak dan Ibu, kita meruqyah HIV AIDS yang tidak ada obatnya pun alhamdulillah sembuh. Saya punya klien di Kendal, Jawa Tengah itu sudah 5 tahun HIV AIDS, itu sembuh total. Bahkan tidak ada dokter, teman dan terapis yang mau mendekat sama dia. Mohon maaf Pak, nuwun sewu. Jadi yang namanya orang HIV AIDS itu aromanya itu sangat-sangat mengerikan Pak. Kita pakai masker 4 aja masih tembus. Apalagi kalau ada AC. Kenapa? Pempesnya aja sampai lapis 2. Luar biasa. Kenapa? Karena dia pezina akut. Bukan hanya itu, dia ngomong aja kadang cairannya dari duburnya itu keluar. Busuk sekali.
sekali, badannya bernanah, ini apa lidahnya, bibirnya ini sudah jamuran semuanya. Tapi kami yakin tidak ada yang namanya penyakit tidak ada obatnya. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, ini dia ibu dan bapak, ini saya persingkat saja. Ini Nabi kita loh yang ngomong, bukan dokter, bukan manusia yang akalnya sepele atau akalnya terbatas, tapi Nabi Muhammad SAW diberikan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ma anzalul da'an illa anzalul sifat. Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga. Ketika obat medis sudah mentok, sudah nggak tahu kemana, maka gunakanlah Al-Quran yang dijanjikan oleh Allah sebagai syifa. Lalu Nabi Muhammad SAW yang kedua, beliau bersabda likuli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Jadi mustahil ada penyakit yang tidak ada obatnya, mustahil. Kalau nggak ada obatnya, maka perlu kita hadapkan dengan Al-Quran. Nah itu dia ya. Jadi ada dua jenis penyakit Bapak dan Ibu. Di sana ada penyakit apa ini? Kelihatan nggak kira-kira Bapak dan Ibu? Penyakit jiwa, penyakit jasad. Baik, saya minta waktu 3 menit ya. Insya Allah bisa ya. Sampai jam 6 ya. Kita coba diagnosa penyakit Ibu dan Bapak apa. Tapi rukyahnya nanti kapan-kapan. Kalau Ibu dan Bapak butuh rukyah, boleh silakan hubungi saya. Minta nomor ke Ustadz. Berapa biayanya? Gratis, tidak ada bisnis. Saya biasanya kalau datang ke masjid nganterin proposal, selalu saya diinterogasi, ada nggak di ujung-ujungnya bisnis jualan herbal dan lain-lain. Saya tidak perlu itu Ibu dan Bapak. Itulah yang menghidupkan dakwah saya selama 10 tahun. Saya tidak pernah dibubarkan ormas. Saya bisa masuk di apapun lininya. Saya juga masih ngajar. Saya insya Allah nanti hari Rabu saya ngisi di STI Muhammad Nasir. Saya kadang juga ngisi di UAD, Universitas Ahmad Dahlan Jogja. Saya kadang ngisi di UIA, Universitas Islam Asy-Syafi'iyah Jatiwaringin, ada yang tahu? Sama Ma'had Utsman bin Affan Cipayung. Nah, di situ ya. Jadi kita bantu diagnosa Ibu dan Bapak dulu ya. Baik, penyakit gampangnya gini Ibu. Mohon perhatikan ya, konsentrasi. Insya Allah 3 menit cukup. Kita diagnosa penyakit kita ini apa? Penyakit itu terbagi menjadi 2, yaitu penyakit jiwa dan penyakit jasad. Ada berapa Bapak dan Ibu? 2. Apa itu? Penyakit jiwa dan jasad. Alhamdulillah, udah mulai semangat ya. Baik, sekarang kita bahas penyakit jasadnya terlebih dahulu. Penyakit jasad memiliki 4 syarat mutlak. Kurang dari 1 syarat, dia tidak termasuk penyakit jasad. Maka kalau dia sudah tidak termasuk penyakit jasad, masuknya penyakit apa? Jiwa. Bisa confirm ya? Bisa paham ya? Baik, kita mulai. Yang pertama, penyakit jasad atau jasmani atau penyakit biologis memiliki 4 ciri. Yang pertama, penyakitnya itu nyata. Nyata itu kerasa Bapak dan Ibu. Yang kedua, terdeteksi letaknya. Kalau pusing itu di kepala apa di perut? Di kepala. Yang ketiga, yang namanya penyakit jasad atau jasmani itu sembuh dengan obat yang ada di atas permukaan bumi. Jadi Bapak dan Ibu minum obat itu pasti bisa sembuh. Tapi kalau Bapak dan Ibu minum obat, minum herbal, minum umbi-umbian atau ramuan-ramuan jamu-jamu tidak sembuh, maka poin yang ketiga gugur atau batal. Yang terakhir, yang namanya penyakit jasmani, itu penyakitnya terlihat langsung dengan mata kepala sendiri tanpa alat bantu medis. Tidak dengan ronsen, tidak dengan CT scan, tidak dengan X-ray atau ultrasonik dan lain-lain. Nah, maka contohnya apa? Jerawat. Jerawat itu penyakit jiwa atau jasad? Jasad, karena keempat-empatnya bisa dipenuhi. Coba saya tanya dulu sebelum ini, Bapak dan Ibu semuanya siapa yang sering pusing, sering sakit kepala? Coba siapa? Migrain, vertigo, coba yang tinggi. Siapa? Migrain atau vertigo ada? Yang sesak nafas, sering asma, sesak nafas? Ada? Gak ada ya? Yang sesak nafas gak ada. Ada yang punya darah tinggi? Hipertensi, coba. Banyak. Penyakit lambung, ada masalah pada lambungnya, mah atau apapun itu, coba yang tinggi. Oh, ini lumayan banyak ya. Sekarang saya tanya deh yang paling banyak tadi, penyakit apa? Pada lambungnya. Penyakit lambung ini bisa sembuh nggak dengan minum obat? Bisa. Tapi minum obat lagi nggak? Berarti belum bisa sembuh. Yang keempat, penyakit lambung kelihatan mata nggak? Tidak. Mana penyakitnya? Nggak kelihatan. Berarti penyakit jasad atau penyakit jiwa? Kurang keras. Berarti penyakit jiwa atau jasad? Berarti yang di sini penyakitnya banyak yang sakit jiwa atau sakit jasad? Berarti di sini banyak yang
punya penyakit jiwa. Ini bukan perkataan dan pernyataan saya loh Ibu dan Bapak. Demi Allah, Bapak dan Ibu ketika datang ke spesialis lambung, penyakit dalam, terutama yang beliau ada spesialis lambung, tanya kepada dokternya. Banyak kok sekarang dokter yang sudah pakai TikTok, yang konten, semuanya bersepakat, dokter lambung semua bersepakat bahwa penyakit lambung bukan penyakit jasad. Penyakit apa itu? Jiwa. Ini dia penyakit jiwa nih, penyakit yang rohani, mental, syahwat, abstrak, tidak nyata, tidak terdeteksi. Dan ini yang disebut sebagai ini Ibu dan Bapak, psikosomatis. Apa itu? Penyakit jiwa yang berdampak pada jasad. Ini yang namanya psikosomatis. Kenapa orang penyakit lambung? Apa kata dokter? Bu, Pak, pikirannya jangan kenceng-kenceng. Maksudnya bukan pikirannya kenceng-kenceng, tapi apa? Kita terlalu risau, kita terlalu apa? Khawatir. Ketika Bapak dan Ibu terlalu khawatir, otak akan terpacu, dia akan memacu lambung untuk apa? Memproduksi asam lambung itu meningkat. Sehingga kelebihan asam lambung, dan kalau kelebihan asam lambung itu bisa melukai dinding-dinding lambung Ibu dan Bapak. Mulai terjadi penyakit lambung. Kalau semakin dipikirkan lagi, maka dia akan refleks ke atas. Mulai ada nyeri di ulu hati, mulai pusing, nggak doyan makan, sampai lemes. Kenapa itu? Sebenarnya yang harus diobatin bukan jasadnya, apanya coba? Jiwanya. Jiwanya bergejolak dia. Nah, maka bergejolaknya di sini karena apa? Kalau kita orang yang beriman, maka obatnya apa? Ilmu. Tapi ketika sudah dikasih ilmu, sudah kita kenalkan kepada Allah, tapi dia masih bergejolak, berarti yang membuat dia bergejolak siapa? Dalam surat An-Nas, setan terbagi menjadi dua, yaitu dari golongan jin dan dari golongan manusia. Tujuan setan jin itu dari ujung sana sampai ujung sana itu sama, membuat manusia itu tidak nyaman terhadap ketenangan hidupnya. Nah, maka di sini kita harus mempelajari yang namanya ruqyah syariah di sana. Itu sudah paham ya? Berarti ada sakit, misalnya saya sakit nih, paru-paru saya rusak. Orang yang memiliki paru-paru yang rusak, mereka memiliki apa? Kesedihan yang mendalam. Cek orang diabetes juga sama. Orang diabetes itu sedih, coba tanya dia, ada kesedihan apa tentang diabetesnya? Dia nanti akan bercerita. Sedih karena tak sembuh ya. Itu karena sekarangnya, sebelumnya ada penyebabnya, seperti itu ya. Sama seperti orang yang HIV AIDS, kata dokter tidak ada obatnya, tapi kalau kita cek, alhamdulillah mereka bisa disembuhkan atas izin Allah. Nah, ini dia Ibu dan Bapak, kalau kita mau mengusir lalat sebesar ini, tapi kalau masih ada sampahnya, kira-kira kalau lalat ini diusir pergi atau tidak kira-kira? Kenapa tidak pergi? Masih ada sampahnya. Maka gimana caranya agar lalat ini pergi? Sampahnya dibuang. Nah, itulah tujuannya kita datang ke peruqyah, untuk meminta ruqyah. Itu bukan meminta ruqyahnya, tapi peruqyah itu bisa mengingatkan Bapak dan Ibu untuk tahu mana yang harus dibuang dari sisi hati kita yang kotor ini untuk ditazkiyatun nafs. Karena kalau ruqyah saja, di sini sudah saya cantumkan, kalau Ibu dan Bapak hanya minta ruqyah itu cuma 5% Bapak dan Ibu, tidak menyembuhkan. Ruqyah mandiri itu 15%, hijrahnya 10%, total 30%. Nah, maka yang 70% adalah tazkiyatun nafs atau tazkiyah an-nafs, pensucian jiwa. Nah, jiwanya, kenapa kok saya sakit nggak sembuh-sembuh ya? Yang sakit apanya? Jasad saya. Ada lagi orang yang was-was, terus ketakutan, terus nggak tenang, terus kenapa nggak tenang? Baru aja tenang sedikit, mobilnya diserempet orang. Baru aja tenang dikit, rumahnya hancur. Baru aja tenang dikit, istrinya kecelakaan. Baru aja tenang dikit, anak yang pertama masuk rumah sakit. Terus masalah. Itu adalah panggilan dari Allah, karena mungkin ada dosa-dosa kita yang harus digugurkan, dibersihkan. Maka peruqyah mengingatkan, Bapak Ibu ada nggak dosa kesyirikan? Bapak Ibu ada nggak dosa riba? Apa itu riba? Apa itu riba Bapak dan Ibu? Riba diambil dari kata roba yang artinya penambahan. Dari segi apa? Pinjaman atau hutang piutang. Ini yang sering dilakukan di kalangan kaum muslimin di tengah-tengah kota. Itu juga kita ingatkan, segera ditobati. Kalau enggak ada dosa
kesyirikan. Kesyirikan pun juga terbagi menjadi dua. Ibu bapak mungkin bisa meninggalkan yang kuno nih, tapi ternyata bapak dan ibu menjadi pelaku kesyirikan yang modern. Nanti ini juga kapan-kapan kita bahas. Karena saya kemarin diundang ke salah satu ma'had, ke salah satu pondok pesantren luar biasa. Saya meruqyah istri ustadznya, bahkan di beberapa rumah tahfiz yang sudah mengenal sunnah, ustadznya pun juga sakit misterius. Dan saya nggak sangka ketika saya ruqyah pun dia bisa kesurupan, Pak. Padahal dia seorang ustadz. Ternyata kenapa? Kita terlalu lemah di dalam bidang akidah. Kita merasa, oh saya setiap hari itu setiap pekan kami ada kajian kitab tauhid, seminggu itu 2 kali. Masa iya kita berbuat kesyirikan? Berkata siapa? Karena iblis itu bapak dan ibu, dia bukan makhluk yang bodoh. Dia adalah makhluk yang sangat pintar. Kalau bapak dan ibu sudah mengaji, bapak dan ibu pun juga masih bisa melakukan kesyirikan. Dengan cara apa? Masuk di dalam kesyirikan yang namanya apa ini? Kesyirikan modern. Dari apa itu? Kalau kesyirikan kuno mungkin bapak dan ibu sudah tahu ya, seperti menggunakan apa? Azimat. Ini seperti ini azimat-azimat ya, yang ditempelkan di atas pintu, zodiak dan lain. Terus menyimpan pusaka. Ini adalah jimat-jimat yang kita sita di Hong Kong, bapak dan ibu, setengah spring bed. Kita dari TKW. Terus ini yang masih dilakukan oleh kalangan kaum muslimin ya, pakai baklek. Nah ini buat ibu-ibu nih ya, pakai peniti, pakai gunting tuh Pak. Sekalian aja pakai apa? Gunting rumput, pakai skop ya. Kesyirikan di kalangan kaum muslimin juga masih banyak ketika apa? Ketika pernikahan, biasanya celana dalam mempelai wanitanya dibuang ke atas genteng biar apa Bapak dan Ibu? Biar nggak hujan. Macam-macam masih banyak. Terus kalau orang Jawa kalau mau menikahkan anaknya pakai weton. Ya hari kelahiran itu. Kalau saya lahir di Jakarta Pak, tapi kan kita mempelajari kesyirikan ya. Bahkan nanti kalau saya punya uang, saya mau bikin film yang namanya Cintaku Terhalang Weton. Udah lamaran dihitung sama ininya, sama uskunnya, ustadz dukunnya. Kamu kapan? Rabu Pahing. Istri kamu kapan? Selasa Legi, dihitung ya. Gunung Guntur Skoro Asad, Gunung Guntur Skoro Asad. Oh Asad, udah gak usah nikah. Nanti kamu miskin. Nah seperti itu. Nah ini adalah hal-hal yang kuno Bapak dan Ibu. Tapi banyak sekarang sampai masuk di sekolah-sekolah Islam, SD IT, SMP IT, SMA IT, itu apa? Kesyirikan yang modern. Apa itu kesyirikan modern? Nah ini ada seperti ini diikat-ikat segala ya, macam-macam. Nah kesyirikan modern itu Bapak dan Ibu selayang pandang saja ya. Dari Bapak dan Ibu mempelajari yang namanya afirmasi. Pernah dengar afirmasi kan? Terus kita mempelajari parenting dari titik-titik dokter perempuan berhijab titik-titik dahlan. Loh kesyirikannya di mana? Dia kan seorang dokter. Inilah pentingnya kita mempelajari ilmu akidah dari orang-orang yang sudah pernah belajar apa itu kesyirikan modern. Lah kesyirikannya di mana? Si dokter ini mengajarkan kita yang namanya visualisasi, mengajarkan afirmasi. Visualisasi Pak. Berdoa dengan membayangkan anak kita. Bunda yuk kita bayangin anak-anak kita peluk dia, kita doakan dia, kita hadirkan dia. Terus mengobati inner child. Tahu inner child Pak? Mungkin ini ibu-ibu yang pegang HP yang tahu. Terus bahkan kita sampai bayar, rela datang ke satu gedung, kita diajarin yang namanya emotional spiritual titik-titik itu. Kita diajarkan untuk law of attraction, hukum tarik menarik. Di mana kesyirikannya itu kita bisa bedah Pak. Terus kita mempelajari salah satu bidang magnet rezeki. Itu pun juga semua kesyirikan yang kita pelajari, tapi kita tidak tahu. Karena yang namanya iblis itu caranya pinter, yang namanya sinkretisme. Jadi kesyirikan itu dibalut dengan Islam, dibalut dengan seolah-olah apa ibu nama apa? Seolah-olah sains ilmiah. Saya kasih ibu misalnya ini, saya kasih bapak ini misalnya nih. Nah, jimat seperti ini, mau nggak pakai? Nggak mau, mungkin wah ini apa ini? Ini jimat ini. Sekarang gini bapak dan ibu, tujuan kesyirikan modern adalah mengkafirkan orang yang sudah beragama. Lah iya, ibu bapak ini kan sudah Islam gitu loh. Kok mau pakai jimat? Caranya gimana? Jimatnya dimodernisasi.
Dulu Bapak dan Ibu sebelum adanya Islam, sebelum Islam sudah diturunkan dari dulu sebenarnya. Tapi kan tidak sampai di kalangan orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk, maka ada yang namanya agama pagan. 1 menit lagi ya. Apa itu agama pagan? Agama pagan adalah agama-agama hasil kreasi manusia, agama-agama bumi. Jadi mereka adalah animisme, dinamisme, meyakini ruh-ruh itu memiliki energi, pohon-pohon itu memiliki energi, bebatuan batu-batu itu memiliki energi, air ini memiliki energi, sehingga ibu bapak dibohongin pun juga percaya. Coba perhatikan saya ke depan. Kemarin harganya Rp6.500.000. Sekarang beli sekarang harganya cuma Rp1.500.000. Beli sekarang. Apa itu? Gelang kalung yang katanya bisa melancarkan aliran darah. Silakan Bapak bawa ke lab atau bawa ke manapun itu, dicek secara sains, ada gak sih batu magnet yang bisa mengalirkan aliran darah secara lancar? Jawabannya tidak ada. Lah kok kita Islam masih meyakini batu bisa melancarkan aliran darah? Padahal yang melancarkan aliran darah siapa? Allah. Mau lancar aliran darahnya, ibu bapak berjemur dari jam 7 sampai jam setengah 9 pagi, karena sinar matahari itu lancar. Tapi jangan cuma diem Pak, salah. Yang sesuai dengan pelajaran kita yang kita pelajari dalam pengobatan klasik itu. Jadi bapak dan ibu, kalau perempuan ya pakai ini ya, pakai kaos kaki misalnya. Kalau laki-laki nyeker saja. Tapi kalau bagus nyeker, jadi ibu nyari tempat yang tertutup nyeker. Jadi jalan-jalan kecil nyeker sambil berjemur. Jadi berjemur itu bukan diem aja, jangan Pak, tapi sambil bergerak jalan-jalan. Nanti semua aliran darah itu lancar sampai ke ubun-ubun. Anti stroke juga. Itu Masya Allah. Hanya dengan semudah itu, semurah itu. Gak usah lama-lama Pak, 30 menit saja cukup. Nah seperti itu ya. Nah ini selayang pandang saja. Kesyirikan terbagi menjadi berapa tadi? 2, yaitu apa? Kuno dan modern. Yang modern ini banyak sekali. Mungkin kita pelajari tapi kita nggak tahu, ternyata kita pernah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kiranya ini sudah jam 6:10. Saya berterima kasih sekali, jazakumullah khairan, kepada DKM Masjid Al Mujahidin yang sudah diizinkan untuk berbagi sedikit. Ya sedikit dicangkir-cangkir keilmuan Bapak dan Ibu. Nanti kalau diperkenankan kita sambung di pertemuan selanjutnya. Kita akan bahas tentang disiplin ilmu tentang apa? Membedah alam jin. Jadi ibu dan bapak harus tahu ciri-ciri gangguan jin seperti apa. Dan nanti kalau bapak dan ibu masih takut sama jin, nanti bisa keluar dari ruangan ini sudah tidak takut lagi sama jin. Karena waktunya sudah sangat sempit. Tapi ini memang enak. Inilah pembelajaran. Yang namanya pembelajaran itu apa? Step by step, sedikit-sedikit ya. Baik, jazakumullah khairan. Jika ada benar mutlak dari Allah dan Rasulnya, jika ada salah mutlak dari diri saya pribadi, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bapak dan Ibu, menarik nggak? Mau dilanjutkan nggak? Ya. Ya nanti mungkin kita akan atur dengan ustaznya. Ini saya pikir juga menarik nanti saat Ramadan kita lakukan. Mungkin seperti yang Ustaz sampaikan, bisa tahapannya kepada training, semacam training. Jadi mungkin dari duha selesai sampai menjelang maghrib, menjelang buka. Ya Ustaz ya, begitu ya kan ininya ya. Karena ini saya ragu sekarang memberikan sesi tanya jawab karena pasti banyak pertanyaan. Saya sendiri punya pertanyaan banyak sebetulnya. Ya tapi karena ini udah jam 6 lewat, saya yakin ini pasti lewat. Makanya mungkin sebaiknya nanti kita adakan sesi khusus, kita lanjutin dengan Ustaz. Ya nanti kita di Ramadan kita lakukan. Baik kepada Ibu Allah, ini belum ada ya ini ya. Mau dikasih tanya jawab Ustaz? Ya boleh sambil menikmati santapannya, silakan yang mau bertanya langsung. Gak ada yang bertanya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan Pak Ustadz ya, tadi kan kalau untuk lambung itu kejiwaan ya, yang akhirnya efeknya ke jasad. Kalau misalnya diabetes dan stroke, apakah itu juga demikian? Terima kasih. Bismillah. Langsung jawab ya. Ini pertanyaan bagus Ibu. Itu antara diabetes sama stroke ya, penyumbatan darah di otak. Ini juga termasuk Ibu, termasuk di dalam penyakit yang berasal dari penyakit jiwa, yaitu diabetes dan stroke. Dan qadarullah masyafa'al, ayahanda saya sendiri itu juga pengidap penyakit stroke yang sudah meninggal di tahun 2012. Stroke ini kenapa sih Ibu? Stroke ini sebenarnya kita harus terbuka ya. Terbuka itu gimana? Gak usah ditutup-tutupi. Saya juga tahu perangai ayahanda saya, bukan membuka aib tapi tidak. Jadi memang benar kata orang-orang di luar, karena orang-orang menukil dari dokter-dokter juga. Ternyata selain dari dokter, saat saya pelajari dari pengobatan Arab klasik, itu memang benar, orang yang stroke itu adalah orang yang apa Ibu kira-kira? Dulunya sebelum stroke. Coba gimana Bu? Emosian. Nah itu dia, pemarah, emosian. Ya seperti itu, ayahanda saya seperti itu. Jadi kalau nggak benar sedikit saja itu langsung tarik suara. Nah itu Ibu. Nah makanya dari penyakitnya itulah Allah ingin gugurkan dosa-dosa di masa lalunya. Nah maka ini bisa diterapi dengan herbal dan juga bisa di ruqyah syariah yang rutin dari keluarganya. Tapi dilihat dulu Ibu dari segi umurnya. Kalau misalnya stroke-nya sudah di usia 55 lebih, nah maka bisa di ruqyah, tapi eskalasinya, eskalasi itu perubahannya itu step by stepnya itu sedikit demi sedikit. Tapi kalau di usia 30 sampai 40 itu langsung kelihatan. Tapi kalau di usia lanjut itu sedikit demi sedikit. Nah, seperti itu. Itu memang dari gangguan dari peranainya, dari kejiwaannya. Itu baru. Silakan monggo yang ingin bertanya lagi. Ayo Bu. Tambah kamu, tambah nama. Udah, ada. Jadi ruqyah, enggak jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian yang sangat menarik pada pagi hari ini. Yang saya tanyakan tadi bahwa semua penyakit pasti ada obatnya. Tadi Ustaz mengatakan. Sekarang obatnya Pak, kalau dari kanker Pak, tadi dokter tidak bisa menyembuhkan, tapi Allah akan menyembuhkan. Bukan caranya Pak, mengobati kanker. Baik. Terima kasih. Oh, ini cara mengobati kanker ya Pak. Di tahun 2015 sampai 2018 Pak, kurang lebih 3 tahun peruqyah dengan dokter itu seperti ditabrak-tabrakan. Jadi ada dokter yang menyimak rekaman-rekaman YouTube kami, lalu mereka langsung mengkontra kami. Kenapa? Karena ini hanya beberapa oknum dokter saja, nggak semua Pak. Oknum itu karena kita tahu lah Pak, kita tahu bahwasannya profesi dokter ini adalah profesi yang kebal hukum sebenarnya ya. Jadi tidak hanya di dalam ilmu kedokteran ini mengatakan di dalam rumah sakit itu adalah perihal kesehatan saja, tapi di sana juga ada yang namanya bisnis. Tapi ada juga dokter yang tiba-tiba japri kami, mereka rujuk bahkan dari RSCM, Darmais sampai dari Penang Malaysia itu datang ke Indonesia Pak, mereka belajar ke orang Indonesia, bayangin. Itu mereka mempelajari bagaimana kanker ini bisa disembuhkan dengan ruqyah syariah. Jadi ini sebenarnya pembahasannya kurang lebih 1 jam cukup Pak. Jadi kita harus tahu dulu. Kita bisa bahas secara ilmiah gimana caranya jin itu bisa membentuk yang namanya sel kanker.
bagaimana mereka bisa menginjek itu, bisa melukai itu sehingga mereka menjadi benjolan. Ketika mereka menjadi benjolan, benjolan yang kecil itu disebut sebagai tumor. Segala benjolan itu disebut sebagai tumor. Ini dulu ya Pak ya. Terus selanjutnya kalau dia sudah punya akar dan dia bisa mengambil sari-sari makanan kita dan membuat sakit, itu sudah menjadi kanker. Akar, stadium. Nah, hal yang seperti ini tadi, selayang pandangnya atau sekilasnya kita percepat seperti yang saya bahas tadi. Penyakit yang tidak bisa disembuhkan secara herbal atau obat-obatan. Yang keempat adalah dia tidak bisa dilihat oleh mata kepala kita sendiri. Itu adalah bukan penyakit jasad, itu penyakit jiwa. Nah, nanti dibuktikannya dengan cara apa? Kita cek Pak. Nah, ini kalau ini kita berbeda-beda. Maksudnya kita sesuaikan dulu penyakitnya, kankernya apa. Ada kanker rahim, ada kanker usus, ada kanker nasofaring dan lain-lain. Ada kemarin kanker otak Pak. Kanker otak itu benjolannya sudah sebesar telur Pak. Terus kami rukyah itu kurang lebih 45 menit. Kita rukyah 30 menit itu tidak bergeming, orangnya diam aja. Lalu kami berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai syifa dan hancurkanlah tumornya ya Allah. Hancurkanlah kankernya ya Allah. Itu ketika di menit ke 41, 42 Pak, itu penderita kankernya mulai bergetar dan dia muntah. Muntahnya itu muntah yang aneh. Muntahnya itu kita lihat di plastiknya itu berwarna hitam, baunya itu pekat. Tapi habis itu apa Pak? Dia yang tidak bisa jalan kaki karena sakit kepala yang luar biasa. Akhirnya dia bisa berjalan kaki sampai keliling-keliling ruangan dan dia berkata apa? Tubuh saya sudah agak sehat. 2 hari kemudian dia cek lab, mulai CT scan lagi. Alhamdulillah ternyata tumornya atau kanker otaknya mengecil sudah sebesar jempol ibu jari. Nah, artinya apa? Penyakit ini bisa hancur. Dan ketika rukyah yang kedua, mulai aktor utamanya muncul Bapak dan Ibu. Siapa? Mulai dia mengerang, mulai dia membuka matanya, mulai dia melotot. Nah ini dia, inilah si biang keroknya, yaitu setan jin. Nah seperti itu Pak. Jadi cara menyembuhkan penyakit kanker seperti apa? Yang pertama di tazkiyatun nafs. Nanti ini dibantu dengan rukyah. Tazkiyatun nafs itu kami datang kepada orang tersebut, kami akan mengingatkannya apa dosa-dosanya. Jadi bukan membuka aib Pak, enggak. Kita hanya ingatkan saja. Dia tidak perlu buka dosanya di depan rukyahnya, enggak. Tapi kita akan menyentil segala sesuatu yang mendekati pada dirinya. Jadi dia kita ajak untuk tutup mulut agar mereka tidak bercerita dengan kami, agar mereka buka kepada Allah. Tapi kami tahu titik-titiknya Pak. Jadi agar mereka kita tuntut untuk beristighfar kepada Allah. Kenapa? Ada satu hal yang salah pada dirinya. Kenapa? Tapi nanti kita motivasi juga Pak. Kenapa kita motivasi? Karena orang yang sakit itu sebenarnya Pak, Masya Allah, orang yang sedang disentuh oleh Allah dengan kebaikan darinya. Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan berikan dia musibah. Dan musibah adalah segala sesuatu yang tidak membuat hati kita tenang. Nah, sedang detik itu dia sedang terkena kanker, artinya dia sedang tidak tenang. Artinya sedang Allah apa? Sedang Allah uji atau sedang Allah berikan dosa-dosanya. Agar dia mempercepat selesai dosanya, maka kita akan tuntun dia dengan taubatan nasuha, tapi benar-benar di titik yang dia lupakan atau terlupakan. Nah, maka kita ingatkan, ada dosa ini, dosa itu, dosa ini, dosa itu. Oh iya ya, dosa ini. Nanti kalau dia sudah taubati, maka itu insya Allah dengan rukyah yang sepele saja, dengan ayat-ayat yang sederhana, itu bisa Allah langsung angkat penyakitnya. Sama seperti orang HIV AIDS Pak, itu saya terapi kurang lebih 2 bulan. Sakitnya 5 tahun. Bayangin HIV AIDS 2 bulan selesai sembuh. Sekarang beliau sudah kembali lagi, badannya sudah kekar. Terus jamur-jamurnya sudah nggak ada, lemes-lemesnya sudah tidak ada, eksim-eksimnya juga sudah sembuh. 2 minggu saja. Tapi kita ingatkan dosanya. Apa sih? Dosa dari HIV AIDS apa? Nggak jauh-jauh dari zina kemaluan, tapi di sesuatu yang sangat buruk, yaitu di mana? Di belakang. Dan dia bat itu boti itu dia bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah gitu Pak. Jadi yang namanya kanker, saya motivasi dulu pasti ada kesembuhan, dan itu masih bisa disembuhkan dengan Al-Quran, itu insya Allah pasti. Jadi tidak mungkin ada penyakit yang tidak ada obatnya. Lebih-lebih aneh
Penyakit gak ada obatnya tapi ada vaksinnya, ini aneh. Itu aneh, penyakit gak ada obatnya tapi ada vaksinnya. Gimana vaksin bisa melawan penyakit yang gak ada obatnya? Ya semoga kita tidak terjebak di era yang kedua. Barakallahu fiik. Monggo silakan. Masih ada. Oh ya silakan. Pengalaman hidup, Ya. saya itu dideteksi penyakit jantung sudah lama. Keputusan terakhir harus pasang ring. Usia berapa sekarang? Usia sekarang insya Allah 76. Alhamdulillah, masya Allah. Kaitannya dengan itu mengikuti petunjuk dokter, di-scan lah sama dokter semuanya dengan alat terapi yang ada, bahkan dengan layar monitor. Ya. Beliau berkata, you smoker, yes. Sekarang saya pasang ring. Bertahun-tahun Pak? Atau sekarang masih? Masih smoker Pak? Masih merokok enggak? Udah berhenti ya? Alhamdulillah, ya itu enggak apa-apa. Jadi itu hasil dari masa lalu kita. Sekarang Bapak semoga Allah pulihkan dan Allah ampuni dosa-dosanya dari sebab sakit ini. Tapi ada, mohon maaf, menyela orang sakit jantung dengan kendala yang lain. Iya, karena sebenarnya bukan karena rokoknya sebenarnya. Nah, nanti nggak enak kalau dibuka di sini. Gitu, seperti tidak ada yang namanya orang sakit jantung itu ini perokok atau tidak perokok. Bahkan kalau saya ngisi di Temanggung Pak, di Temanggung itu daerah Temanggung itu anak SD itu wajib merokok. Udah biasa kelas 3 SD itu merokok. Saya ajak teman saya yang beliau seorang dai, rumahnya Pondok Kopi. Beliau itu tetap mengharamkan rokok gitu. Terserah, ini kan pendapat pribadi seorang, ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram. Saya ajak dakwah ke Temanggung. Di sana semuanya merokok, ibu-ibunya pun juga merokok. Ini luar biasa. Karena apa? Karena di sana dingin. Terus di sana juga yang paling banyak mereka mendapatkan uang dari apa? Dari tembakau. Tapi mereka sehat-sehat semuanya Pak. Nah itu dia. Terus mereka menyangkal kami. Katanya kalau merokok sakit. Ini buktinya mbah-mbah yang di sana sesak napas juga enggak. Anak kecil juga enggak ada tuh yang namanya. Nah ini dia. Makanya penyakit itu tidak ada yang disebabkan dari makanan dan minuman Bapak dan Ibu. Oh saya sakit mah nih gara-gara apa? Gara-gara kopi. Jangan nyalain kopinya. Ada orang yang ngopi tapi enggak terkena penyakit lambung. Nah maka yang kita cek apanya tadi? Hatinya. Di tazkiyatun nafs. Apa nih ketergelinciran kita? Nah maka Allah gugurkan dosa kita di situ. Atau gugurkan itu mungkin ada dosa-dosa kecil yang terlalu sering kita lakukan dulunya. Akhirnya Allah gugurkan, gak cuma di jantungnya aja Pak. Kadang di telinga, kadang di kepala, kadang di ususnya, kadang di paru-parunya. Mungkin dosanya sama tapi digugurkannya di tempat-tempat yang berbeda. Tapi kita hanya ingatkan saja. Itu Pak. Saya mau bertanya masalah ini Pak Ustaz. Manusia terkadang sudah dikasih tahu, seperti di rokok aja sudah ditulis bahaya merokok akan begini-begini. Tapi namanya manusia begitu sakit, bukan disalahin dirinya, rokoknya. Nah sekarang kan kejiwaan masing-masing orang ini kan berbeda. Nah sekarang pertanyaan saya, kita bisa beli obat, tapi kita tidak bisa beli kesehatan. Tolong dimanain. Kita bisa beli obat, sakit apa aja bisa beli, tapi kesehatan tidak bisa dibeli. Tolong diartikan mana ini Pak Ustaz? Oh yang seperti sekarang. Ya. Masya Allah. Nah sama seperti analogi perumpamaan gini Pak ya, ini motivasi buat kita. Nah saya tim kita sama Bapak, betul. Sama seperti saya membuka apotek Pak. Apotek itu saya buka, usaha saya untuk menyehatkan orang lain. Tapi apakah orang lain sehat dengan apotek saya? Jawabannya tidak. Siapa yang sembuh dengan apotek saya? Adalah mereka yang datang ke apotek saya. Sama seperti di dalam Islam. Kenapa masjid-masjid banyak tapi masih banyak tawuran? Kenapa di Jakarta ini pengajian di sana sini itu banyak, tapi kriminalitas yang paling tinggi di mana? Jakarta. Artinya yang disalahkan bukan apanya, bukan masjidnya, tapi yang disalahkan siapa? Orangnya. Kenapa dia nggak mau ngaji?
Nah, seperti itu. Jadi inilah kita menjadi bahan muhasabah kita. Nah, makanya tadi saya juga sudah jelaskan bahwasannya ketika kita sakit, kita jangan fokus pada kesembuhannya. Wah, kita minta ruqyah mandiri, terus kita hijrah. Kebanyakan orang itu kalau dia masih kaya raya, dia melupakan Islam. Wah, dia masih dengan mobilnya, dengan pintu tertutupnya, dia masih indah dengan usahanya, dia masih mengurung diri di rumahnya. Coba Pak, kalau dia sudah bangkrut, terkena riba, bangkrut. Mulai dia datang ke masjid, mulai dia duduk di dalam majelis ilmu, mulai dia meminta nasihat. Nah, itu alhamdulillah. Artinya apa? Allah itu cintai dia, Allah itu mencintai kita dengan sebab musibah. Artinya kita juga belum terlambat. Memang banyak orang yang seperti itu di dunia ini, tapi ala kulli hal itu sudah terjadi. Nah, maka kita obati yang sudah ada di hadapan kita saja. Gitu. Kadang orang itu kalau masih sehat, masih apa? Masih ngelawan. Masih sehat kok merokok terus. Nanti kalau udah sakit, baru dia sudah Jadi Bapak dan Ibu, sebenarnya dalam Islam itu makan apa saja silakan, asalkan jangan makan sesuatu yang diharamkan. Sama satu tips penutup, sudah 6:30. Saya anjurkan bapak-bapak dan ibu untuk tidak makan buah-buahan, Pak, karena itu tidak sehat. Ya, tinggalkan buah-buahan. Nah, makan buah benar ya harusnya ya. Saya melarang bapak dan ibu makan buah-buahan, karena buah-buahan itu terbuat dari plastik, bapak dan ibu. Karena sudah saking seriusnya ini ya. Jadi saya anjurkan untuk bapak dan ibu makan buah beneran, jangan buah-buahan nggak bisa dimakan. Barakallahu fikum. Baik, Bapak dan Ibu Allah, ini sangat menarik. Kalau kita buka sesinya mungkin tidak akan berakhir. Ya, seperti yang saya sampaikan, kita janjikan nanti insyaallah Ramadan kita lakukan lagi dengan sesi yang lebih panjang. Kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama ucapkan Alhamdulillah Rabbil Kami sampaikan bahwa infak yang masuk sebesar Rp770.000. Semoga infak sedekah Bapak Ibu sekalian membantu belajar berganda. Terima kasih yang membagikan sarapan paginya, ibu-ibu yang menyediakan. Sekali lagi